Saat ini Bunga Soka Samurasa Sobo Kandang akan menjumpai seorang peternak ayam ketawa. Namanya Pak Nono yang ada di Dusun Siroto, Kelurahan Bodapayong, Kota Semarang. Beliau mengembangkan ayam ketawa. Dan tidak lupa kita juga membawa produk dari Eka Farma, ada mineral mix dan juga ada vitamin untuk ayam. Yuk kita ikuti bersama-sama kegiatan Pak Nono. Nah, ini kita sudah disambut ayam ketawanya Pak Nono. Dan kebetulan dulunya sudah sedang memelihara ayam ketawanya nih. Selamat pagi Pak Nono. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Sehat. sehat. Selalu bahagia. Amin, bahagia dengan ayam ketawa. Selalu tertawa. Amin. Itu beneran, itu kebetulan ada lurah. Oh, ada bulurah. Bulurah, Pak cari, ya. Waduh, komplek ini. Komplek ini. Ya, agak grogi ini. Iya, iya. Oke, oke. Yeay, selamat pagi. Oke, saat ini kita sudah berada di rumah kediamannya Pak Tono yang ada di Siroto. Jadi Pak Tono, ini kami dari kru dari acara Bunga Soka Sambung Rasa Sobo Kandang dari Blimet, yang mana kami akan melihat aktivitas kegiatannya Pak Nono yang notabene katanya juga tokoh masyarakat juga ya, tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Bodapayong ya. Dan dengar-dengar katanya juga ayam ketawa itu juga nanti akan diintegrasikan dengan desa wisata gitu ya? Iya, betul. Betul ya? Nah, tentunya saya pengen ngulik lah ceritanya Pak Nono. Yang pertama, Pak Nono kenapa tertarik dengan ayam tertawa? Terima kasih Pak. Ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan hobi ya Pak ya. Hobi ya? Hobi berternak, bertani, dan semua itu sudah kami lakukan. Kebetulan saya juga ketua kelompok tani Pak. Oh, ketua kelompok Kota tani Semarang juga? ya, Oke, di Bodapayong ini. Iya, iya. Terus saya juga mengelola anggota kelompok tani. Totalnya ada berapa Pak kira-kira? Saya punya anggota 23 orang. 23 ekor. Komoditasnya apa aja? Dulu karena di sini setelah ada banyak perumahan, otomatis kaum petani tergeser. Oh begitu. Ya, tidak bisa jalan karena apa? Dulu kanan kiri rumah saya itu tak suruh bikin kandang, Pak. Ekstra, tidak pakai. Iya. Iya, iya. Cuma yang bangunkan dari dinas pada waktu itu. Oh, ada insentif. Kambing dari mulai 65 sudah menjadi 380 Kambing. ekor, ya. Oke, ya. Terus sapi juga begitu, dibantu oleh pemerintah. Hasilnya kan berapa persen Oh, ya. milik masyarakat, Ya, gitu. revolving ya. Tapi Iya. karena sekarang Ya. di sini banyak perumahan. Perumahan. Ya, mohon maaf, memang itu sudah tidak layak untuk Oh. peternak. Oke, Akhirnya saya menciptakan sendiri bagaimana caranya supaya ayam-ayam di wilayah kami yang tidak ada saya kembangkan. Contohnya ini kan produk Indonesia. Betul. Jadi- Ayam ketawa itu adalah sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang berasal dari Sulawesi. Iya. Ya. Makanya saya berkeinginan ini akan menjadi besar. Besar. Karena apa? Di samping saya hobi peternak, waktu saya ada. Oh, ada waktu luang. Hobinya itu ada, berarti daya tarik saya untuk beternak itu mesti berhasil. Oh. Itu pandangan orang-orang yang punya pemikiran bahwa kalau Pak Nono ternak itu mesti jalan. Oh, Karena luar biasa. Saya sudah terbiasa untuk melakukan itu. Ya, karena ini kan menarik kan. Ini kan sudah masuk kawasan perkotaan, Kota Ye, Semarang ya. ye.
Dan tentunya memang masalah lahan menjadi sesuatu yang cukup membatasi ya. Tadi Pak Nono sampaikan sempat usaha budidaya kambing, sapi, tapi karena perkembangan perumahan dan sebagainya akhirnya terdesak sehingga Pak Nono mencoba melihat potensi yang lain. Dan akhirnya meliriknya ke ayam ketawa. Yang bikin ketawa itu ketawanya ayam atau cuannya? Ya kedua-duanya, Pak. Dua-duanya. Ya alhamdulillah gini ya. Apa yang saya ternak karena saya berhubungan dengan paguyuban Jawa Tengah ya Pak ya. Saya juga masuk ke dalamnya di situ. Oh, masuk di paguyuban itu. Ya, menjadi anggota. Jadi intinya berkaitan dengan itu ayam saya kalau saya tidak ada waktu mereka ada yang bawa Pak. Oh, begitu. Ikut lomba seperti ini. Dapat itu ada piagam-piagam penghargaan ini kan karena pernah ikut lomba juga? Iya, sering juara. Ya, juara 1 2 sering. Wih, cuma mantap. Ini yang membawa itu seperti contohnya Pak Toto ini yang sering membawa. Nih jadi kawan ini pakarnya itu. Jadi kebetulan saya kerjasama sama beliau, tujuan kita untuk meningkatkan bagaimana ayam itu semakin lama semakin baik dan berkembang. Gitu maksud saya seperti itu. Dan awalnya saya itu dapat dari Saines orang Magelang. Pertama kali berapa ekor melihara itu? Satu ekor Pak? Satu ekor. Jantan atau betina? Jantan. Nah, terus saya melangkah, saya carikan betina. Terus kita kembangkan. Terus kita mencari variasi supaya ayam itu bisa semakin lama semakin meningkat, semakin membaik. Makanya saya mencari produk-produk yang kiranya unggulan. Unggulan. Nah, tujuan kita untuk pengembangan. Lah, kalau lomba itu kalau nggak salah kan ada kategori-kategori ya? Iya. Yang punyanya Pak Nono itu punya kategori apa saja yang di sini? Kearifan bunyi, durasi sambung, sama dangdut ini. Oh, ini dangdut ya? Dangdut. Waduh, ini dangdut super, kalau itu dangdut slow itu. Oh, jangan-jangan keturunan Rhoma Irama itu. Nah itu ya. Oh, itu ketawa lah. Kita duduk di sini, dia tuh enggak takut. Iya. Jadi intinya memang dia sudah berkoordinasi dengan manusia ya. Jadi istilahnya sudah kerja bareng sama kita. Mentalnya teruji. Teruji. Itu lomba ya. Terus terang ya Pak ya. Saya tahu malam itu kadang jarang tidur di dalam. Oh gitu. Karena saya ingin menikmati keindahan suaranya. Bulan puasa kemarin hampir tutup saya di sini. Oh gitu. Lampu tak kasih gitu loh, terang itu. Oh. Setiap jam 3 pagi dia nggugai orang. Ketawa semua. Wih. Saya buka pintu jeglek langsung. Nggak usah disaurkan dari musola ya? Iya. Mesti tahu ayamnya Pak RW itu sudah jatah sahur gitu. Ya berapa lama sih Pak Nono? Saya awalnya 2019. 2019? Iya. Oh, pada saat pandemi Covid itu sebelum. Sebelum ya. Oh, saya sudah ternak itu. Bibitnya yang dikasih orang sekarang sudah tua masih itu. Masih. Wah, sudah jadi. Saya motong taji itu sudah 4 kali. Oh, sudah jadi kakek-kakek dong berarti. Oh, sudah ya. Tapi masih hidup. Masih ketawa? Iya. Masih. Cuma sarannya beliau kan tak kasih tapi jangan dijual. Sampai kapanpun saya tidak mungkin jual karena memang dia itu ngasih bibit gitu, kalau bisa dikembangkan. Memang baik. Jadi sampai sekarang pun ini ketawa semua sampai belakang sana. Kan sudah jalan 7 tahun ya? Iya, sekitar 7 tahun berjalan. Suka dukanya sebagai seorang peternak ayam ketawa? Sukanya dulu? Oh iya, terima kasih. Memang pertama ya, dengan ketertarikan itu banyak peminat Pak akhirnya. Saya kan kadang tak kontes depan itu ya. Ada yang datang, itu orang Meranggen, Semarang. Datang ke sini saya tuh tidak tahu, kata Pak lihat kelihatannya bertamu ya Pak ya. Ternyata mendengarkan ayam ketawa. Nah itu yang saya bikin tertarik lebih kuat itu tuh. Setelah itu milih Pak, saya ambil itu. Langsung nuding. Iya. Padahal saya kasih harga 1 juta itu. 1 juta? Enggak nawar. Enggak ditawar ya? Nah, itu loh salah satu keuntungan kalau usaha budidaya untuk ternak-ternak kesayangan, hewan kesayangan. Kalau mereka sudah suka ya, itu dikasih harga berapun kayaknya nggak pernah akan nawar gitu. Iya. Kayaknya semakin bisa bayar mahal, semakin bangga kayaknya. Itu sukanya. Iya. Dapat cuan. Dukanya Pak ya. Kita harus bisa menanggulangi bagaimana kekurangan mereka. Misalkan kejadian ayam itu kena penyakit. Ya. Saya kan vaksinasi rutin. Oh, vaksinasi rutin. Iya. Yang melakukan siapa? Pak? Saya sendiri. Sendiri ya. Oke. Iya. Saya vaksinasi setiap malam.
Jadi misalkan dalam waktu 4 bulan, Ya. saya kan beli vaksinasi ND untuk ND, ya, pencegahan PPO, itu. ya. Itu saya coba setiap malam. Jadi saya memang sini tuh rata-rata kalau kemarin kan dengan ayam bangkok ya Pak. Ya. Cuma karena setelah saya beralih ke sini, saya tertarik ayam ini, saya kembangkan ayam ini. Niat kita baik vaksinasi rutin setiap 4 bulan. Saya kasih. ND-nya saya kan beli misalkan 2 botol, 3 botol, sisanya tak taruh di kulkas karena 4 bulan berikutnya nanti Betul. tidak repot gitu. Penyimpanannya harus memang di tempat yang sejuk, divaksinasi. Karena itu kan penyakit, bibit penyakit yang dilemahkan. Nah, kebetulan saya juga pada waktu itu tahun berapa ya, saya itu menjadi penyuluh Pak dari swasta yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Pada waktu itu saya dengan Pak Narmin Pucung itu. Ya. Apa itu pengembangan pada waktu itu kan kambing PE. Kambing PE. Ya, saya menjadi apa itu narasumber. Ya. Pernah dulu pada waktu itu. Untuk sekarang Kota Semarang tidak bergerak lagi gitu. Ya. Ya mungkin karena keterbatasan tuh Pak. Seperti itu, jadi keluh kesah saya di situ. Dan hasilnya yang sudah saya terima untuk ayam ini memang tidak kelihatan Pak. Tidak kelihatan. Saya ingin Tapi membangun. bisa dirasakan. Bisa. Saya ingin membangun kandang ya Pak. Ya. Saya tidak harus jual ayamnya, cukup telurnya. Oh, telurnya? Iya. Perlu ditetaskan ya? Enggak, bukan. Untuk konsumsi Pak. Oh, dikonsumsi? Yang saya lepas dulu, ini kan ini ada ayam sekitar 30-40 ya Pak ya. Tak lepas ini. Betinanya Betina itu. Tak lepas, cuma nanti tak jual telur dengan asumsi bahwa ayam itu harus kuningnya bagus. Bagaimana cara memproses telur bagus itu? Kita olah. Ya. Olah supaya nantinya itu kuning telur menjadi bagus. Oke. Nah, ini kan tentunya yang namanya usaha budidaya ayam itu kan termasuk ya hewan kecil ya, yang memang cukup rawan terhadap penyakit. Upaya Pak Nono untuk menjaga kesehatan ayam-ayamnya yang dilakukan tadi vaksinasi secara preventif. Terus apa dikasih vitamin dan sebagainya itu? Yang jelas untuk makanan. Makanan? Iya, makanan. Saya tidak pernah memberi makanan asal makanan. Oh. Contohnya untuk ayam yang telur. Itu saya kasih protein tinggi juga. Ini dengar-dengar nih, katanya kan dari program pemerintah Kota Semarang, kan juga di Pudak Paye juga dikembangkan salah satu desa wisata gitu ya. Iya. Katanya juga akan diintegrasikan juga dengan peternakan gitu. Benar nggak? Ya benar. Benar. Karena saya juga pengurus Devista juga Pak. Oh gitu? Saya itu bendara Devista Pak. Lah kok jabatannya Pak Nono apa banget toh? Nah itu. Luar Memang biasa. hanya kebetulan kita hidup bermasyarakat ya seperti ini. Kita Ya. memanfaatkan juga dari tingkat kelurahan membutuhkan. Jadi kerjasama ini adalah tidak ada hentinya. Karena apa? Kalau kita menciptakan yang terbaik, kenapa tidak dilanjutkan kan begitu? Contohnya untuk desa wisata. Desa wisata itu kan saya sudah mengadakan lomba Pak. Ini sudah hasilnya. lomba? Ini Mana, juara 2 sama berapa itu dulu itu? Oh, ini Urutan 4 diselenggarakan itu pada waktu itu. Diselenggarakan di mana? Di sana, di sini. Oh, di sini. Iya. Oh. Saya dengan biaya sendiri loh Pak. ini. Karena memang niat Menyelenggarakan kita sendiri? baik, iya. Niat kita baik bagaimana untuk meningkatkan ini. Iya. Ini boleh panjenengan saksikan beliaunya ada ini. Iya. Ini yang dulu menjadi ketua panitia ini. Sebentar, ini kan ada tulisannya durasi 6. Iya. Kerajinan bunyi 4 maksudnya apa? Ini masuk kategori juara 4 dan juara 6. Oh ini kategori ya? Iya. Durasi itu kategori Iya. yang panjang itu ya? Iya. Ini peringkat 6. Iya. Kemudian yang kerajinan bunyi peringkat 4. 4 iya. Ini kalau misalnya lomba, Iya. lomba gitu dapat piagam, Iya. dapat piala, Pialanya kalau juara 1 ada. ya, Pak, ada, ya? 1 sampai 3 ada. Kalau dapat cuan enggak? ada. 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 Disediakan. Ya itu. Iya. Terus yang sudah paling top Pak Nono ikuti lomba tingkat apa? Nasionalnya saya. Nasional pernah? Nah, lo ini kan nasional semua. Kalau nasional semua iya, ini? datangnya kan hampir nasional, Pak. Ini Oh, ini nih kontes Jawa Tengah. pialanya apa sudah mengikuti kontes cukup banyak nih dengan berbagai kategori. Nah ini yang menarik. Ini tingkat nasional diselenggarakan di Purwokerto. Purwokerto iya. 8 Februari berarti ya baru beberapa Iya, bulan yang berapa- lalu iya. ya. Kategori dangdut guys. Iya. Dangdut. Kategori dangdut ini peringkat 9 nasional gitu ya. Benar? Iya. Ya.
Nah, ayam kan juga kalau dibawa jauh kan juga stres dan sebagainya. Mengatasinya gimana? Gini, pada waktu persiapan saya Pak ya, Iya. itu sebelum ayam dibawa,